Islam ini adalah agama yang betul-betul dijaga ya dari perubahan gitu. Masya Allah gitu. Terutama ya paling terlihat dari sumber hukum sendiri gitu, yaitu Al-Quran dan hadis gitu. Nah, seperti janji Allah ya di Quran surat Al-Hijrah ayat 9, sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran dan sesungguhnya kami benar-benar memeliharanya. Terbukti tidak ada satu lafaz pun dari Al-Quran yang dapat diubah bahkan sejak 14 abad yang lalu gitu. Allah juga terus menjaga keberadaan generasi-generasi yang senantiasa mengikuti jejak dari Rasulullah dan para sahabatnya. Banyak hafiz-hafiz Quran ya yang kalaupun ada yang menyesatkan, banyak yang hafal gitu ya, pasti langsung tahu, mungkin langsung nengok gitu yang udah hafiz ketika imam misalnya pun imam sholat lupa gitu bacaan sholat pun ada yang langsung membetulkan gitu. Masya Allah gitu ya, sebegitunya Allah menjaga gitu dari isi Al-Quran ini. Bahkan masih ditantang ya untuk membuat satu surat pendek semisal Al-Quran pun sampai hari ini belum ada yang bisa menyainginya dan membuatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk Bapak Ibu yang dari Murtadin dan juga yang dari Kristen, saya menyapa Bapak Ibu semua untuk sama-sama kita belajar tentang perbandingan kelestarian ayat-ayat Quran dan Alkitab. Jadi kita bahas dulu yang pertama tentang Quran, setelah itu nanti kita akan bahas dengan hal tentang Alkitab, seperti apa ayat-ayat yang ada di sana, dan tentu ini semuanya berdasarkan literatur yang sahih, literatur yang bisa dipertanggungjawabkan, dan juga ini tentunya ada sejarahnya, jadi bukan asal opini pribadi atau pendapat pribadi, dan tentu nanti saya akan munculkan juga di dalam hadis mana, terhadap di mana, dan kita akan analisa sama-sama ya. Nah, selama ini mungkin Bapak Ibu ketemu dengan orang-orang, khususnya dari saudara-saudara kita yang dari Islam yang mungkin selalu mengagung-agungkan hafalan ya. Bahkan kadang ada yang berani nantang. Beberapa waktu juga di channel tidak biasa juga banyak orang yang komentar, yuk siapa pendeta di Indonesia yang bisa hafal Kejadian sampai Wahyu atau menghafal semua Alkitab, nah begitu. Beda dengan kami yang bisa hafal Quran mulai dari Al-Fatihah sampai An-Nas. Nah, kadang kan kalau kita tanya, oke, bisa hafal, tapi tahu nggak artinya? Nah, ini kan jadi sebuah pertanyaan kritis juga untuk saudara-saudara kita yang dari Islam. Untuk apa kita bisa hafal sesuatu, sementara kita tidak tahu artinya? Ibaratnya kalau saya dikasih surat atau tulisan dalam bahasa Portugis, saya bisa hafal, tetapi apa artinya juga saya tidak tahu. Ya bagi saya pribadi, Bapak Ibu, nggak ada artinya bagi saya pribadi. Nah, mungkin dari teman-teman yang lain menganggap ketika saya sudah bisa hafal bahasa Portugis, rasanya saya sudah merasa bisa bahasa Portugis. Nah, ini kan tidak relevan begitu. Kenapa? Menghafal saja tetapi tidak tahu artinya, ya syukur-syukur hal yang positif yang saya baca dan saya hafalkan ini. Nah, bagaimana kalau seandainya bahasa Portugis yang diberikan kepada saya itu adalah bahasa Portugis yang tidak layak untuk saya ungkapkan begitu. Namun, ya itu tadi, kebanyakan dari saudara-saudara kita ini menantang orang-orang Kristen, menantang para pendeta atau para apologet, hafal nggak Alkitab, hafal nggak? Beda dengan kami bisa hafal. Nah, pertanyaan kritis yang bisa kita sampaikan ke mereka adalah, oke, kalau Anda hafal, tapi tahu nggak artinya? Nah, saya bisa memberi sebuah, nah walaupun ini hanya sekedar penelitian awal bahwa mayoritas orang yang hafal Quran pasti tidak tahu artinya begitu. Mayoritas ya Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa tanyalah, mungkin saudara-saudara ada teman satu kantor atau teman satu kerjaan atau tetangga kita yang mereka hafal Quran, coba tanya artinya gitu. Bisa nggak mengartikan apa yang dihafalnya? Nah, sepengalaman saya ya itu jarang sekali ada orang yang saya jumpai yang hafal Quran yang tahu artinya. Nah, kadang juga penghafal Quran diklaim itu sempurna, tepat seperti yang ada dulu. Jadi pada saat Quran pertama kali diturunkan, maka seperti itulah yang ada sekarang. Nah, ini kita akan bahas secara sejarah berdasarkan hadis, berdasarkan sunnah Bapak Ibu. Jadi ada juga mungkin dari kita dulu mendapatkan sebuah pengalaman atau mungkin sebuah cerita. Kalau Al-Quran itu diturunkan langsung, jadi ada kitabnya, berbeda dengan yang lain-lain, ya. Padahal sebenarnya kalau pemahaman itu dulu ada kita punya, jadi itu pemahaman yang keliru Bapak Ibu.
Jadi pemahaman yang benar itu adalah bahwa Quran itu dikompilasi, dikumpulkan, bukan hanya dari satu buku atau dari mushaf namanya, nanti kita akan lihat, tetapi juga ada yang dikumpulkan dari kulit, ada yang dikumpulkan dari pelepah kurma, ada yang dikumpulkan dari tulang belulang, ada yang dikumpulkan dari batu putih, ada yang dikumpulkan dari tembikar, ada yang dikumpulkan dari orang-orang tertentu yang menghafal. Nah, di mana kita bisa lihat itu? Nah, kita harus mundur ke belakang ya Bapak Ibu. Itu bicara tentang perang Yamama. Nah, sebentar saya share dulu screen-nya supaya Bapak Ibu bisa tahu seperti apa ininya. Ya. Nah, sudah bisa lihat ini semua? Kasih jempol kalau sudah bisa lihat. Sudah ya? Oke, ya. Nah, kita mulai dulu dari tentang perang Yamama. Nah, di sini dalam Sahih Al-Bukhari ayat 4603. Nah, kita lihat saya ada munculkan di sini, telah menceritakan kepada kami Musa bin Isail dari Ibrahim bin Sa'd, telah menceritakan kepada kami Ibnu Syihab dari Ubaid bin As-Sabaq bahwa Zaid bin Sabit radhiyallahu anhu berkata, Abu Bakar mengirim para korban perang Yamama kepadaku dan ternyata Umar bin Al-Khattab ada di sisinya. Abu Bakar radhiyallahu anhu berkata, sesungguhnya Umar mendatangiku dan berkata, perhatikan yang saya garis merah ini Bapak Ibu, mayoritas korban perang Yamama adalah para penghafal Al-Quran. Dengan gugurnya mayoritas penghafal Al-Quran, maka aku khawatir sebagian besar Al-Quran juga akan hilang. Maka aku berpendapat sebaiknya Anda segera memerintahkan guna melakukan dokumentasi Al-Quran. Maka aku pun bertanya kepada Umar, bagaimana kamu akan melakukan sesuatu yang belum pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW. Nah, perhatikan poin yang saya garis merahin, Bapak Ibu. Mayoritas korban perang Yamama adalah para penghafal Quran. Jadi kalau gugur mayoritas penghafal Quran, Umar berkata, nanti juga mayoritas Al-Quran akan hilang. Nah, inilah yang menjadi kalau kita lihat secara kritis, kalau gugurnya para penghafal Quran mayoritas, kalau semua penghafal Quran itu mampu menghafal seluruh Quran, misalnya kita katakanlah ada 1000 penghafal Quran, nah ada 999 orang yang meninggal dunia, yang gugur di perang Yamama, dan ada 1 orang yang masih hidup, saya pikir ini tidak akan jadi masalah kalau orang itu menghafal semua Quran itu, Bapak Ibu. Namun kalau kita lihat di dalam Sahih Al-Bukhari, Bapak Ibu lihat, gugur mayoritas penghafal Quran, maka khawatir sebagian besar Al-Quran akan hilang. Harusnya nggak perlu khawatir, si Umar nggak perlu khawatir. Kenapa? Kalau akhirnya 999 orang itu gugur, ada 1 orang yang selamat, ya harusnya nggak khawatir kalau Al-Quran hilang, Bapak Ibu. Kenapa? Yang 1 itu hafal mulai dari surah yang pertama sampai surah yang terakhir. Namun faktanya di sini bukan begitu. Jadi kalau hanya 1 Qur'an yang bisa hafal semua kitab full itu secara full, harusnya ini tidak jadi masalah. Namun Umar mengakui mayoritas korban perang Yamama adalah para penghafal Quran. Berarti ketika meninggal penghafal Quran, maka besar kemungkinan ada juga ayat-ayat Quran yang tidak didokumentasi. Nah, kita akan lihat nanti lebih jauh ya. Nah, kita lihat juga di dalam Sahih Al-Bukhari 4603 ya. Jadi ini yang saya tunjukkan tadi ya. Ya. Mayoritas korban perang Yamama adalah para penghafal Quran. Dengan gugurnya mayoritas penghafal Al-Quran, maka aku khawatir sebagian besar Al-Quran juga hilang. Nah, itu perhatikan, Umar menjawab, perkara ini demi Allah adalah ide yang baik. Jadi, mengumpulkan kembali Quran yang sudah hilang dari penghafal-penghafal Quran itu dianggap Umar sebagai ide yang baik, Bapak Ibu. Ya, nah kita lanjut. Kalau di dalam Sahih Al-Bukhari 6654, nah di sini kita lihat lagi untuk referensinya ya, cross referensinya. Abu Bakar berkata, Umar mendatangiku dan mengatakan, korban perang telah meluas pada perang Yamama hingga merenggut Qur'an para penghafal Al-Quran. Dan saya khawatir jangan-jangan dengan meninggalnya Al-Quran di banyak tempat mengakibatkan sekian banyak ayat Al-Quran akan menghilang. Jadi kita bisa lihat di sini Bapak Ibu bahwa kemungkinan besar para penghafal Quran itu tidak menghafal mulai dari Quran surah yang pertama sampai Quran surah yang terakhir. Karena kita patut sadari bahwa Quran itu
diturunkan berangsur-angsur ya, bukan satu buku geblok begitu Bapak Ibu. Jadi nanti ada kasus ini Quran turun, ada kasus ini Quran turun, begitu dia. Tidak seperti kita langsung misalnya dibukukan, ada satu buku misalnya Perjanjian Lama langsung kumpul. Walaupun memang surat-surat dari Perjanjian Lama itu juga berangsur ya, tetapi pembukuannya itu dilakukan oleh masing-masing rasul ya. Nah, berbeda dengan Quran. Nah, kita baca lanjut. Nah, perhatikan di dalam Quran dari Sahih Al-Bukhari ayat 4311 itu, perhatikan di sini dikatakan lalu aku mengumpul ya. Zaid itu berkata ya, Zaid, demi Allah, seandainya mereka menyuruhku untuk memindahkan gunung dari gunung-gunung yang ada, maka hal itu tidak lebih berat bagiku daripada mengumpulkan atau mendokumentasi Al-Quran. Kenapa kalian mengerjakan sesuatu yang tidak pernah dikerjakan oleh Rasulullah, kata si Zaid. Nah, Abu Bakar menjawab, demi Allah hal itu adalah baik. Aku pun terus mengulanginya sehingga Allah melapangkan dadaku sebagaimana melapangkan dada keduanya, Abu Bakar dan Umar. Lalu aku, itu Zaid, mengumpulkan Al-Quran, yang perhatikan di sini, yang ditulis pada kulit, pelepah kurma, dan batu putih lunak, dan dada hafalan para sahabat. Nah, jadi bukan dikumpulkan langsung, bukan dalam bentuk mushaf, langsung ada manuskripnya, entah ada kodeksnya Bapak Ibu. Tetapi dikumpulkan dari kulit, dikumpulkan dari pelepah kurma, dikumpulkan dari batu putih lunak, dan ada juga yang dihafal-hafal. Nah, itu tadi yang saya katakan, kalau seandainya ada satu orang penghafal Quran itu lengkap mulai dari surah yang pertama sampai surah yang terakhir hidup, harusnya yang kejadian seperti ini tidak terjadi Bapak Ibu. Itu analisa kritis kita ya. Nah, perhatikan, hingga aku mendapat 2 ayat dari surah At-Taubah berada pada Khuzaimah yang tidak aku temukan pada sahabat manapun. Nah, lihat, ternyata ada Quran surah yang tidak diketahui oleh sahabat manapun selain daripada Khuzaimah. Jadi bisa kita katakan kalau secara kritis kita membaca Sahih Al-Bukhari 4311 ini, ternyata Quran surah itu masih terpencar-pencar Bapak. Tidak menjadi satu dalam bentuk satu mushaf atau dalam bentuk satu kodeks. Bahkan para sahabat pun gak ada ayat At-Taubah itu. Hanya Khuzaimah yang tahu At-Taubah itu. Nah, ini menunjukkan bahwa besar kemungkinan bahwa ada surat yang hilang Bapak Ibu. Ya. Nah, kita baca lagi di dalam Sahih Al-Bukhari 4311. Nah, ini ya yang saya tunjukkan tadi ya. Nah, tertulis di dalam kulit, pelepah kurma, batu putih lunak, dan hafalan. Nah, saya ulangi kembali. Kalau satu Qur'an bisa menghafal semua satu kitab full, harusnya Zaid tidak perlu mengumpulkan dari kulit, dari pelepah kurma, dan batu putih lunak. Kenapa? Karena satu Qur'an mampu menghafal semua kitab. Namun faktanya tidak. Zaid pun harus mengumpulkan Quran surah At-Taubah, ya, dua ayat dari surah At-Taubah dari Khuzaimah yang tidak ada dari sahabat manapun. Nah, ini menjadi suatu peluang bahwa besar kemungkinan ada yang namanya surah yang hilang. Nah, ini di dalam Sahih Al-Bukhari 4603. Dan maka aku pun menelusuri Al-Quran, mengumpulkannya dari tulang-tulang, kulit-kulit, dan dari hafalan para qari. Dalam Sahih Al-Bukhari 6654, diulangi lagi, kutelusuri Al-Quran yang terpencar-pencar. Nah, perhatikan, bahwa ada Quran surah itu terpencar-pencar. Dan kuhimpun dari pelepah, dari kulit, dari tembikar, dari tulang, dari dada para penghafal. Nah, diulangi lagi, kutemukan di akhir surat At-Taubah dari Khuzaimah. Nah, kita lihat bahwa belum ada satu kodeks yang full pada zaman itu setelah perang Yamama terjadi, Bapak Ibu. Nah, itu menunjukkan bahwa belum ada mushaf yang standar di situ. Nah, inilah awal dari standarisasi yang dilakukan. Nanti kita akan belajar lebih jauh lagi ya. Nah, ini dikatakan juga ya, saya tunjukkan juga Al-Bukhari-nya di sini, yaitu maka kutelusuri Al-Quran yang terpencar-pencar dan kuhimpun dari pelepah, dari kulit, dari tembikar, dari tulang, dan dada para penghafal. Itu tadi, kembali lagi analisa kritis kita. Kalau seandainya para penghafal Quran itu bisa menghafal seluruh kitab, harusnya ini tidak jadi masalah Bapak Ibu. Namun faktanya,
ternyata para penghafal pun tidak memiliki semua itu, selain daripada yang ada di pelepah, di kulit, di tembikar, di dada para penghafal. Nah, selanjutnya kita lihat di sini bahwa ada hampir kehilangan satu ayat, ya. Di mana kita bisa temukan di dalam Sahih Al-Bukhari. Bayangkan, hampir Bapak Ibu, hampir. Nah, di dalam Sahih Al-Bukhari hadis nomor 4411, dan itu hadisnya sahih. Saya tidak baca lagi yang telah menceritakan kepada kami, telah mengabarkan, tidak perlu ya Bapak Ibu. Nah, tak kala kami mencatat ayat-ayat Quran dari beberapa mushaf, aku kehilangan satu ayat dari surah Al-Ahzab. Nah, ini tadi. Ya. Kehilangan satu ayat dari surah Al-Ahzab. Dan ditemukannya di mana? Dari Khuzaimah lagi Bapak Ibu. Nah, jadi nampak di sini bahwa tidak semua seperti yang ekspektasi kita. Kalau seandainya para penghafal Quran itu hidup, harusnya ini tidak jadi masalah. Pada saat pengumpulan, kodifikasi, pada saat kompilasi, bahkan ada hampir kehilangan satu ayat. Nah, selanjutnya kita lihat, ya. Di dalam Sahih Al-Bukhari 4411, ini katakan di sini, tak kala kami mencatat ayat-ayat Al-Quran dari beberapa mushaf, aku kehilangan satu ayat. Nah ini, kita baca lagi ya, wajar kalau Zaid, yang saya baca tadi Bapak Ibu, mengatakan lebih mudah memindahkan gunung daripada mengumpulkan Al-Quran. Kenapa? Itu tadi, karena terpencar-pencarnya. Ada yang dari tembikar, ada yang dari pelepah kurma, ada yang dari batu putih lunak, ada yang dihafal juga. Nah, ternyata sahabat pun nggak ngapal Al-Ahzab, di Khuzaimahnya ada. Kita baca juga tadi di Taubah juga 2 ayat, hampir tidak tercatat. Ketemu sama Khuzaimah, ada, begitu ya. Jadi ini membuktikan bahwa tidak semua orang menghafal Quran itu, Bapak Ibu. Nah, kalau setelah itu, mushaf yang dikumpulkan itu, setelah dikumpulkan mushaf itu, nah itu disimpan oleh Abu Bakar, dan itu diberikan kepada Umar, dan diberikan kepada Hafsah. Nah, di dalam Sahih Al-Bukhari 4311, dan mushaf yang telah aku kumpulkan itu berada pada Abu Bakar hingga ia wafat, kemudian berada pada Umar hingga ia wafat, setelah itu berada pada Hafsah putri Umar. Jadi setelah dikumpulkan dari para penghafal Quran, dari batu putih, dari tulang-tulang, dari pelepah kurma, semua Quran itu hampir kehilangan tadi ayatnya, terus ketemunya di Khuzaimah. Nah, itu diberikan kepada Abu Bakar, dan setelah Abu Bakar meninggal dunia, diberikan kepada Umar. Setelah itu Umar meninggal, diberikan kepada Hafsah putri Umar. Ya. Nah, di dalam Sahih Al-Bukhari 6654 pun dikatakan, kemudian suhuf, manuskrip pencatatan asli Quran itu berada di Abu Bakar ketika hidupnya sampai Allah mewafatkannya, kemudian keberadaan suhuf itu pada Umar Azza wa Jalla semasa hidupnya sampai Allah mewafatkannya, kemudian kepada Hafsah binti Umar. Jadi mushaf yang pertama yang dikumpulkan itu adalah hasil dari kompilasi Zaid yang dikumpulkan dari para penghafal Quran, yang sebagian ingat, sebagian tidak, dari batu putih, dari tulang, terus dari pelepah kurma, Bapak Ibu. Jadi bukan langsung bentuk dalam satu mushaf atau satu kodeks. Kita biasanya bilang kodeks ya, biar lengkap semua dalam satu buku. Bukan. Tetapi itulah mushaf yang pertama yang disimpan full. Itu di zaman Abu Bakar setelah Perang Yamama. Nah, kita lihat. Ini dikonfirmasi juga oleh Sunan At-Tirmidzi nomor 3028, sesungguhnya perang Yamama telah berkecamuk menimpa para penghafal Quran, dan aku khawatir akan menimpa para penghafal Quran di negeri-negeri lainnya, sehingga banyak yang gugur. Menurutku, engkau harus memerintahkan pengumpulan Al-Quran, proyek dokumentasi Al-Quran. Nah ini, lihat, Umar itu punya peranan yang sangat penting dalam kodifikasi, dalam kompilasi Quran, Bapak Ibu. Jadi atas saran Umar lah, makanya Al-Quran itu dikumpulkan menjadi satu suhuf. Nah, kita lihat juga di sini ya, lalu aku kumpulkan Al-Quran, kata Zaid, di kulit, di pelepah kurma, batu pipi, dan juga hafalan Quran. Dan surat yang terakhir kudapat bersama Khuzaimah, itu dia ya, ada di situ. Nah, kalau kita lihat di sini Bapak Ibu,
setelah terkumpul yang namanya mushaf yang pertama, ternyata masih ada mushaf-mushaf yang lain, ini yang kita sebut dengan perbedaan tekstual. Nah, kalau kita baca di sini, dan ternyata ini ya, Huzaibah bin Al-Yamani datang kepada Utsman setelah sebelumnya memerangi Ahlus Syam, yakni pada saat penaklukan Armenia dan Azerbaijan bersama penduduk Irak. Nah, rangkullah, jadi Huzaibah berkata kepada, dan ternyata terjadi perselisihan mereka tentang kira yang mengejutkan Huzaibah. Nah, itu adalah perbedaan tekstual dan cara baca, Bapak Ibu. Nah, kalau Bapak Ibu lihat yang di bawah ini, ada beberapa jenis mushaf yang ada. Ada yang dari Ibnu Mas'ud, itu dipakai di Irak, ada Ubay bin Ka'ab, ada Ali bin Abi Thalib, ada Utsman, dan ada Ibnu Abbas. Nah, kita lihat lagi. Mereka berselisih tentang Al-Quran sebagaimana perselisihan yang terjadi pada kaum Yahudi dan Nasrani. Itu dikatakan oleh teman daripada Utsman. Nah, akhirnya Utsman mengirim surat kepada Hafsah dan berisikan, tolong kirimkan lembaran Al-Quran kepada kami, agar kami dapat segera menyalinnya ke dalam lembaran lain. Jadi, ingat tadi yang pertama Bapak Ibu, mushaf yang pertama itu adalah hasil inisiatif dari Umar dikumpulkan pada zaman Abu Bakar oleh Zaid. Nah, setelah terjadi perbedaan tekstual mushaf yang ada yang di Irak beda, ada yang saya tunjukkan tadi gambarnya. Nah, akhirnya Utsman mengambil satu keputusan. Yuk, tolong kirimkan lembaran Al-Quran kepada kami yang di tangan si Hafsah tadi, agar kami dapat segera menyalinnya ke dalam lembaran lain, lalu kami akan segera mengembalikannya kepada Anda. Maka Hafsah pun mengirimkannya kepada Utsman, lalu Utsman memerintahkan kepada Zaid bin Sabit, Abdullah bin Zubair, Sa'id bin Al-As, dan Abdurrahman bin Al-Harits bin Hisham, sehingga mereka pun menyalinnya ke dalam lembaran suhuf yang lain. Jadi, disalin kembali Bapak Ibu. Disalin kembali, dikopi kembali, mushaf yang pertama yang dikumpulkan di zaman Abu Bakar disalin kembali lagi di zaman Utsman. Ya. Nah, setelah itu Utsman mengirimkan sejumlah suhuf yang telah disalin ke berbagai penjuru negeri kaum muslimin dan memerintahkan untuk membakar Al-Qur'an yang terdapat selain daripada suhuf tersebut. Jadi Bapak Ibu lihat tadi di sini ya, ada suhufnya Ibnu Mas'ud, ada suhufnya Ubay bin Ka'ab, ada suhufnya Ali bin Abi Thalib, dan ada suhufnya Ibnu Abbas. Nah, setelah di zaman Utsman, ini dikumpulkan menjadi satu yang diambilnya dari Hafsah, yang dikumpulkannya tadi, supaya ini semua, kecuali suhufnya Utsman, itu dibakar, Bapak Ibu. Jadi terjadi pembakaran, ya, terjadi pembakaran suhuf Al-Quran dari Ibnu Mas'ud dan yang lain sebagainya selain daripada Utsman. Jadi bisa dikatakan kodeks yang diakui, kodeks yang legal atau kodeks yang benar-benar otentik adalah yang disalin oleh Utsman, bukan yang lain-lain. Begitu. Kenapa? Sudah ada perbedaan tekstual di sana dan cara bacanya di sana. Nah, terjadi konflik internal. Ya, terjadi juga konflik internal pada saat penyalinan itu. Nah, dalam bahasa mana dipakai, nah itu tercatat di dalam Sunan At-Tirmidzi, hadis nomor 3029. Nah, di sini dikatakan, Az-Zuhri berkata, saat itu mereka berselisih antara tabut ataukah tabu. Ya, orang Quraisy menyatakan tabut, sedangkan Zaid mengatakan tabu. Ini cara pelafalan Bapak Ibu. Jadi, di sini saja sudah mulai muncul, karena penuturan dari Abdullah bin Mas'ud dengan yang lain itu beda. Ya, orang Quraisy bilangnya tabut, orang yang lain bilangnya tabu. Nah, kita juga lihat di sini bahwa Abdullah bin Mas'ud juga membenci Said bin Sabit. Nah, ini dia ya. Terjadi konflik internal di antara mereka Bapak Ibu. Ya, antara Zaid bin Sabit dengan Abdullah bin Mas'ud. Nah, lantaran penyalinan mushaf itu. Nah, terjadinya kemana? Dia katakan kepada teman-temannya dan kepada orang muslimin. Abdullah bilang begini, wahai segenap kaum muslimin, aku diasingkan atau tidak diikut sertakan dalam menyalin mushaf dan hanya diurus oleh seorang saja, yang maksudnya Zaid tadi. Padahal demi Allah, aku adalah seorang muslim, sedangkan dia dilahirkan dari orang kafir.
Maksudnya si Zaid bin Sabit tadi. Nah, Ibnu Mas'ud ini juga mengatakan, wahai seluruh penduduk Irak, tutupi dan sembunyikanlah mushaf-mushaf yang ada pada kalian. Jadi, Ibnu Mas'ud bersikeras. Jadi, tetap mushaf yang di tangan kita di penduduk Irak ini yang harus kita pertahankan, bukan mushaf-mushaf yang disalin oleh Zaid atas perintah Utsman. Nah, ini terjadi. Nah, kalau Bapak Ibu melihat ini, nah terjadi ada tarik-menarik kepentingan antara mereka ya di zaman Utsman, antara Zaid dengan bin Mas'ud ya. Nah, Azuri berkata, para sahabat Nabi yang utama tidak menyukai ucapan Ibnu Mas'ud tersebut. Ya, jadi ada konflik interest di antara mereka pada saat penyalinan itu ya. Nah, kesulitan-kesulitan yang lain yang dihadapi, bahwa ada manuskrip yang dimakan hewan. Nah, di YouTube channel saya sudah sampaikan ini Bapak Ibu, dan ini ada yang dimakan, ada yang dibilang dimakan rayap ya, tentang ayat rajam yang telah turun dan ayat menyusui ya anak dewasa itu sampai 10 kali. Nah, itu ada ayatnya dulu Bapak Ibu. Namun sekarang ayat itu tidak ada. Kalau Bapak Ibu baca Al-Quran dari Al-Fatihah sampai An-Nas, Bapak Ibu tidak akan ketemu dengan ayat yang menyusui laki-laki dewasa ini sampai 10 kali. Padahal di dalam hadis ini diceritakan, bahkan diakui oleh Aisyah, bahwa ayat rajam dan ayat menyusui laki-laki dewasa sampai 10 kali itu ada waktu itu. Cuman karena pada saat Rasulullah sakit dan kami disibukkan olehnya, rayap masuk ke rumah kami dan memakan kertas itu. Ya, ada yang mengatakan rayap ya Bapak Ibu. Nah, kalau di dalam Sunan Ibnu Majah katanya bukan rayap, tetapi burung-burung yang masuk. Nah, kalau Bapak Ibu baca di dalam Abu Daud, ya dalam Sunan Abu Daud, dalam teksnya bahasa Inggris Bapak Ibu ya, di Abu Daud volume 3 1944, nah itu dikatakan bahwa a tame sheep came in and ate it, ya. Jadi kambing atau domba itu yang memakan manuskrip atau salinan dari ayat menyusui laki-laki dewasa dan ayat untuk merajam itu. Nah, kalau para qur'ah hafal ini semua, harusnya ayat menyusui orang dewasa itu harusnya ada zaman sekarang, Bapak Ibu. Namun faktanya, ayat menyusui laki-laki dewasa itu tidak ada kita temukan. Kalau Bapak Ibu beli di toko-toko buku atau di tempat Bapak Ibu bisa beli dapatkan Al-Quran, nah Bapak Ibu tidak akan temukan ayat menyusui pria dewasa itu sekarang. Padahal di dalam hadis itu dicatat bahwa ada ayat menyusui itu. Ya, nah kalau Bapak Ibu lihat di sini, ya setelah terjadi pun Utsman masih muncul banyak lagi versi Bapak Ibu. Ya, masih ada muncul banyak versi. Ada yang Ibnu Katsir, ada yang Nafi, ada Ibnu Amir, ada Hashim, ada Hamzah, ada Al-Kisai. Nah, ini pun terbagi-bagi juga, kita nggak tahu di mana mereka pada umumnya ya. Nah, yang sekarang ini ada yang Warsh, ada yang Hafs. Yang Hafs inilah yang paling sekarang yang kita punya Bapak Ibu. Yang Warsh itu hanya ada umumnya dipakai di Afrika Utara. Nah, perhatikan di sini ada Ibnu Katsir di sini, ada Nafi di sini, ada Ibnu Amir di sini, ada Abu Amir di sini, ada Hashim di sini, ada Hamzah dan Al-Kasai. Nah, cara beda-bedanya itu beda, ya. Cara bacanya maksud saya beda. Kalau Ibnu Katsir, Nafi, dan Ibnu Amir itu ada di Mushaf Mekah, Madinah, dan Syria. Sementara kalau Abu Amir, Hashim, Hamzah, dan Al-Kasai itu ada di Basrah dan di Kufah. Nah, perbedaan jumlah surah juga kita bisa lihat ya untuk masing-masing mushaf. Nah, di dalam mushafnya Ibnu Mas'ud, saya sudah tunjukkan tadi ada beberapa perbedaan ya. Di dalam mushaf Ibnu Mas'ud ada terdapat 112 surah. Sementara yang kita punya sekarang pada umumnya Bapak Ibu adalah 119 surah. Jadi ada 7 surah yang kosong di dalam mushaf Ibnu Mas'ud. Kenapa? Karena tidak tertulis di dalamnya Al-Mu'awwizatain, ya, surat Al-Falaq dan An-Nas. Nah, Bapak Ibu yang mungkin seperti Bu Maya, Ibu Linsi, atau saya, ya, atau murtadin yang ada yang ikut pada malam hari ini, mungkin Bapak Ibu akan pernah tahu yang namanya Al-Mu'awwizatain ini. Yaitu supaya kita berdoa, supaya jangan diganggu setan, supaya jangan diganggu oleh sihir, jangan kena sihir,
atau misalnya kita pergi ke tempat-tempat yang angker, biasa pada umumnya kita disuruh baca Al-Falaq dan An-Nas ini. Kita meminta perlindungan kepada Allah supaya kita terlindung dari yang namanya guna-guna, kita terlindung dari serangan setan atau bisikan syaitan, kita terlindung dari niat jahat orang, nah begitu, atau misalnya sihirnya orang, atau misalnya tempat itu angker. Nah, kita biasanya dulu diajari untuk membacakan surat Al-Falaq dan An-Nas ini. Nah, sementara di dalam Mushaf Ubay ada 116 surah. Nah, tadi Ibnu Mas'ud 112 surah, di dalam Mushaf Ubay ada 116 surah. Nah, karena ia menulis di akhir mushaf itu 2 surah lagi, yaitu surah Al-Fahdu dan Al-Qulub. Nah, lihat di sini Bapak Ibu, bahwa ada perbedaan mushaf-mushaf yang saya tunjukkan yang ini ya, yang ada di Ibnu Mas'ud punya, di Ubay punya. Nah, itu beda-beda dia. Ya, kalau di Ibnu Mas'ud tadi ada 112, di Ubay punya ada 116 surah. Nah, ada terjadi perbedaan jumlah surah bagi mereka. Yang satu ini tidak menambahkan Al-Mu'awwizatain, yang satu ini ada ditambahkan jadi Al-Hafdu dan Al-Qulub. Nah, itulah yang bisa kita lihat dari bagaimana kodifikasi, bagaimana kompilasi dari surah-surah ini Bapak Ibu, dalam Quran surah ini. Nah, kalau kita misalnya kita sarikan, ketika para penghafal Quran itu banyak yang meninggal pada perang Yamamah. Nah, Umar kasih ide yang baik kepada Abu Bakar. Yuk, kita kumpulkanlah Al-Quran itu. Karena apa? Nanti semakin banyak yang meninggal dunia yang gugur pada perang para penghafal Quran, maka semakin besar peluang bahwa Quran itu akan hilang. Nah, itu tadi yang saya katakan, kalau kita kritis melihatnya, seharusnya ini tidak jadi masalah kalau benar-benar penghafal Quran itu menghafal, satu orang pun mampu menghafal Quran itu. Tidak masalah harusnya, seluruh totalnya. Tetapi nyatanya tidak Bapak Ibu. Ya, ternyata tidak. Buktinya Zaid disuruh untuk mengumpul. Bahkan dia katakan lebih mudah bagi saya memindahkan gunung daripada mengumpulkan semua mushaf itu. Kenapa? Itu sangat sulit bagi Zaid. Nah, akhirnya dikumpulkan dari pelepah kurma, dikumpulkan dari tulang, dikumpulkan dari ingatan, dan ingatan itu juga ternyata tidak ingat semua Bapak Ibu. Sampai akhirnya ada Kuzaima yang ngasih ini ayatnya, dan hampir hilang. Ya, hampir hilang juga. Ada tambah 2 ayat di Taubah, dan macam yang bisa kita lihat. Nah, setelah dikumpul menjadi satu, jadilah mushaf yang otentik yang tadi di zaman Abu Bakar. Nah, masuk di zaman Utsman, nah tiba-tiba ditemukan ada perbedaan-perbedaan qiraat. Ada yang di Irak lain lagi, ada yang di Syria lain lagi, ada yang lain lagi. Nah, akhirnya dikasih lagi ide kepada Utsman. Yuk, kumpulkan satu lagi. Nah, acuannya siapa? Acuannya adalah punyanya Hafsah. Punya Hafsah ini dari Umar. Punya Umar ini dari Abu Bakar. Nah, semua setelah disalin ulang, terjadi konflik interest antara Zaid dan Ibnu Mas'ud. Kenapa? Karena dia bilang, aku seorang muslim yang sejati. Namun si Zaid itu orang kafir. Nah, cuman sahabat-sahabat Nabi itu tidak suka dengan perkataan si Mas'ud itu. Nah, meskipun begitu, Mas'ud bilang sama orang Irak, yuk kita tetap pertahankan mushaf yang ada sama kita. Namun atas perintah daripada Utsman, ingat Utsman adalah seorang khilafah, pemimpin waktu itu. Nah, dia perintahkan semua mushaf yang ada selain daripada yang sudah kita salin ini, semua harus dibakar. Nah, itu dia. Nah, setelah terjadi pun pembakaran itu, kalau kita lihat di dalam Al-Quran modern sekarang pun, masih juga terjadi perbedaan qiraat, Bapak Ibu. Nah, kita lihat juga mushafnya Ibnu Mas'ud ada 112, mushafnya Ubay ada 116. Berbeda dengan yang kita ada sekarang, ada 119 surah. Nah, kita juga tadi udah lihat, ternyata ada manuskrip ayat rajam dan ayat yang menyusui laki-laki dewasa, ternyata dimakan. Terlepas ya, apakah dimakan rayap, apakah dimakan burung, atau apakah dimakan kambing atau domba, Bapak. Namun faktanya, ini sudah diakui bahwa manuskrip itu dimakan hewan dan hilang. Nah, hilangnya tidak kita temukan lagi ayat dalam Quran menyusui orang dewasa di dalam Quran surah Al-Fatihah sampai An-Nas zaman sekarang, Bapak Ibu. Padahal di dalam hadis disebutkan Aisyah pun mengakui bahwa ada 2 surah di situ.
setidaknya ayat, ada 2 ayat di situ, ayat untuk rajam dan ayat untuk menyusui laki-laki dewasa 10 kali. Nah, kita coba bandingkan dengan Alkitab. Nah, Bapak Ibu yang sudah mengikuti kelas saya minggu lalu tentang Alkitab, kita udah lihat ya Bapak Ibu. Nah, di sini ada manuskripnya, lengkap manuskripnya, dan ini kita akui ini adalah salinan dari salinan. Ya, autografnya kita tidak temukan lagi, tapi yang paling tua itu nanti kita akan lihat. Jadi Alkitab teksnya ada. Ya. Nah, untuk perjanjian baru saja itu dibagi ada 4. Ya, ada 4 jenis teks sumber dalam perjanjian baru dalam hal manuskrip. Yang pertama itu adalah papirus. Jadi ini diketik di kertas papirus. Nah, papirus yang tertua itu adalah papirus 52 Bapak Ibu. Jadi diperkirakan papirus 52 ini ada di tahun 1025 sampai 1075 Masehi. Nah, setelah papirus, ini yang paling tua, masuk dia yang namanya unsial. Ya, unsial yang kita sebut dengan majuskul. Kenapa dibilang majuskul? Karena menggunakan huruf besar. Bukan ukuran hurufnya yang besar ya Bapak Ibu. Jangan salah karena saya bilang huruf besar, jadi Bapak Ibu melihat hurufnya besar-besar. Bukan. Maksudnya ukurannya bukan besar-besar, tapi jenisnya huruf kapital. Nah, disebut dengan unsial atau majuskul. Nah, itu dikasih kode-kode Bapak Ibu. Ada kode Alef, ada kode B, kalau B itu Vatikanus, ada C, ada D, kata Begensis, dan lain sebagainya. Nah, itu ada di tahun 330 sampai 360 Masehi. Nah, selanjutnya itu ada yang namanya minuskul. Kalau tadi adalah majuskul, nah sekarang adalah minuskul. Nah, minuskul ini ada yang ada di abad ke-10. Terjadi perubahan dari huruf besar, huruf kapital, semua menjadi huruf kecil. Nah, inilah yang kita bawa terus sampai sekarang Bapak Ibu, ada huruf kecil. Jadi kalau Bapak Ibu yang dari teologi, Anda akan ketemu dengan teks-teks Yunani pada umumnya sudah menggunakan huruf kecil. Kenapa? Karena sudah dimodern mengikuti minuskul ini. Nah, selain itu, minuskul ada namanya lectionary. Lectionary ini adalah kumpulan sari-sari bentuk yang dikumpulkan untuk liturgi gereja tertentu. Yang kalau bahasa saya sekarang ini mungkin diibaratkan ini adalah katekismus ya. Jadi misalnya Bapak Ibu kalau ada acara baptisan, ayatnya apa? Nah, ini ada teks Yunaninya dijelasin di situ. Baik dalam huruf besar, huruf kapital yang disebut dengan majuskul maupun dalam bentuk huruf kecil yang disebut dengan minuskul. Bedanya adalah kalau minuskul, kalau papiri, kalau unsial itu satu buku, satu kitab full. Tapi kalau lectionary tidak Bapak Ibu. Dia dikumpulkan misalnya dari kitab Markus ada diambil satu, dari kitab Lukas diambil satu, dari Yohanes diambil satu, dari Wahyu diambil satu. Nah, itu dikumpulkan menjadi satu dalam bentuk buku liturgi. Itulah yang disebut dengan lectionary. Nah, ini jelas, teks kita jelas Bapak Ibu. Dan kita perlu tahu bahwa jumlahnya itu sangat banyak ya. Hanya untuk teks perjanjian baru dalam bahasa Yunani saja, itu lebih kurang ada 5.800 manuskrip, Bapak Ibu. Jadi sangat otentik sekali, walaupun ada perbedaan-perbedaan salinan. Ingat ya, salinan Bapak Ibu. Perbedaan-perbedaan salinan, nah inilah tugas daripada textual criticism seperti saya. Supaya apa? Dari perbedaan-perbedaan ini, kami bisa melihat, mana kira-kira yang menggambarkan, yang mendekati tulisan asli si penulis Alkitab. Dengan berdasarkan yang ini. Jadi tidak ada sengaja pembakaran manuskrip Bapak Ibu seperti yang kita lihat tadi. Langsung diakui dalam sejarah Islam bahwa Mus'haf, Ibnu Mas'ud, semua ya selain daripada Utsman itu dibakar. Kenapa? Ini yang harus jadi kodeksnya begitu. Sementara kita tidak. Perbedaan tekstual itu tetap kita pertahankan. Itulah sebabnya Bapak Ibu, teks perjanjian baru kan ada 4 teks type ya. Saya sudah ungkapkan itu Bapak Ibu, kalau mau lebih detail lagi bisa lihat nanti di YouTube channel saya. Itu ada yang Alexandrian text type ya. Ada nanti saya jelaskan lah biar jelas ya. Nah, ini. Jadi ada naskah aslinya lengkap, jumlah manuskripnya juga ribuan dan bukan hanya ditulis dalam bahasa Ibrani dan Yunani tetapi diterjemahkan juga ke dalam Vulgata dan Peshitta, diterjemahkan juga ke bahasa Koptik, diterjemahkan juga ke Armenia, diterjemahkan juga ke Georgia, ada ke Slovanik dan Ethiopia. Nah, itu jumlahnya ribuan. Nah, bisa kita lihat ada bentuknya,
ada wujudnya, ada fisiknya kita temukan di museum. Ya, nah kita juga lihat bagaimana teks-teks kuno ini ya. Nah kita di sini ada Masoret teks di zaman 1000, ada teks gereja mula-mula ini ya, Perjanjian Baru, ada Septuagint dan ada Proto Masoret teks. Nah itu ada, masih kita bisa temukan sekarang Bapak Ibu. Nah yang paling tua itu yang dalam Proto Masoret teks yang pernah saya ungkapkan itu dalam Ketef Hinnom, itu ada dibuat dalam lempengan perak Bapak Ibu. Nah itu tentang berkat Kohanim, yaitu memberkati ketika Imam Harun memberkati bangsa Israel. Nah untuk teks Perjanjian Baru itu ada 4 text type, ada yang Alexandrian text type, ada yang Byzantine text type, ada Caesarean text type, dan ada Western text type. Dan tidak ada text type ini yang sengaja dibakar, seolah-olah misalnya gini, enggak, hanya Alexandrian yang benar. Byzantine, Caesarean, Western, semuanya bakar, tidak ada. Dipertahankan tetap perbedaan variasi itu Bapak Ibu. Sementara kalau di zaman Utsman tidak. Mushafnya itu selain daripada mushaf yang udah kita salin ini, semua bakar. Nah, begitu. Kalau ini tidak. Ketika Katolik menggunakan Alexandrian text type, tidak langsung serta-merta yang namanya Western text type, Byzantine text type, dan Caesarean text type itu langsung dibakar semua. Tidak ada pembakaran manuskrip itu. Ya. Terus kalau untuk Byzantine, ya ini mayoritas teks mayoritas namanya. Itu 95% dari 5.800 manuskrip itu menggunakan majority text. Ya. Ini pada umumnya dipakai oleh gereja ortodoks dan termasuk juga dipakai oleh yayasan kita, yang akan kita terjemahkan nanti Bapak Ibu teks sumbernya ini untuk Alkitab khusus Murtadin. Jadi insya Allah, nah memang ini sekarang jadi pergumulan saya pribadi Bapak Ibu, karena memang masih saya sendiri yang single factor dalam menerjemahkan ini, dan doakan dan dukung dalam hal doa, ya sedapat mungkin Anda bisa dukung juga dalam daya dan dana, ya Alhamdulillah puji Tuhan kita bisa siapkan. Kalau kemarin yang saya ungkapkan di YouTube channel, kalau kita semua sama-sama gotong royong Bapak Ibu, target pasti tercapai, namun memang tidak semua orang terpanggil dan tertarik mungkin untuk mendukung ini, karena kita masih banyak membutuhkan sumber daya dan dana, makanya kita ya sedapat yang saya kerjakan Bapak Ibu, dan doakan insya Allah bisa selesai, ya walaupun sudah ya lebih kurang setahun kita hampir mundur ya Bapak Ibu, namun ya kita tetap berusaha sedapat mungkin akan kita kerjakan. Ya mari kita sama-sama bahu-membahu, supaya apa? Para murtadin mendapat terjemahan Alkitab yang berkualitas sesuai dengan bahasa dan latar belakangnya. Jadi para murtadin bisa mengetahui lebih dalam seperti apa tanpa meninggalkan latar belakang kami yang lama. Tetap maksudnya latar belakang pola pikir ya, bukan Tuhan ya. Tuhan tetap Tuhan yang lama harus ditinggalin, harus masuk ke dalam rap yang baru gitu ya. Nah, kalau kita lihat juga di sini ada Codex Sinaiticus di sini, dan ada yang seperti admin kita ya, Codex Vaticanus di sini. Manuskripnya masih ada Bapak Ibu, dan tidak ada sengaja pembakaran seolah-olah harus dibakar ini karena misalnya ketika Roma Katolik memerintah atau berkuasa, yang semua yang dari timur harus bakar. Nggak ada. Tetap dipertahankan perbedaan-perbedaan tekstual itu. Berbeda tadi di zamannya Utsman. Utsman selain daripada mushaf Utsman, semua mushaf-mushaf yang lain di luar Utsman harus dibakar. Nah setelah ada pun mushaf Utsman, ternyata masih ada juga Bapak Ibu perbedaan-perbedaan qiraat yang ada. Ya ada Ibnu Katsir di situ, ada Nafi di situ, ada Ibnu Amir di situ, ada Abu Amir di situ, ada Asyim di situ, ada Hamzah di situ, ada Al-Kisai di situ. Nah sekarang yang paling terkenal itu ada Warsh dan Hafs. Nah untuk Warsh ini ada di wilayah Amerika, di wilayah Afrika. Ada, nah di Hafs itu untuk pada umumnya mayoritas orang Islam. Jadi inilah perbedaan yang bisa kita lihat Bapak Ibu, bagaimana kompilasi Al-Quran yang dimulai tadi ada atas inisiatif dari Umar kepada Abu Bakar, dan kita komparasi dengan teks-teks Perjanjian Baru dan Perjanjian Lama. Walaupun saya di sini tidak banyak menyinggung tentang Perjanjian Lama, tetapi dalam grafik tadi saya sudah tunjukkan bahwa ini ya, ada Masoret teks di situ, ada gereja mula-mula, ada Septuagint di situ, dan ada Proto Masoretic teks di situ. Nah, selain daripada Septuagint masih ada lagi teks-teks kuno yang lain Bapak Ibu seperti Targum, misalnya teks Samaritan teks atau Samaritan Pentateuch, belum lagi misalnya dari teks-teks yang lain dan yang sudah diterjemahkan yang seperti saya tulis tadi, yaitu ada yang terjemahan Koptik, ada terjemahan Armenia, ada Georgia, ada Slovanik, dan ada Ethiopia.
Dan itu semua ada. Berbeda dengan yang dikumpulkan tadi. Ya, yang dikumpulkan dan hampir lupa malah satu ayat gitu ya. Hampir lupa. Dan mushafnya tuh beda-beda ayatnya. Si Ubay beda, ya, si Mas'ud beda ayatnya, ada yang dimasukkan, ada yang tidak. Nah, sementara kita masih ada, masih tetap. Nah, kita juga tadi udah belajar bahwa ada ayat yang hilang, yang tidak ada di zaman Quran yang sekarang, yaitu ayat menyusui laki-laki dewasa. Walaupun di dalam hadis itu diakui, namun di dalam Quran yang sekarang ini, itu tidak bisa kita temukan. Nah, inilah yang menjadi suatu kajian bagi kita Bapak Ibu. Benarkah bahwa hafalan yang dihafal oleh saudara-saudara kita yang dari Islam itu otentik seperti yang ada pada awalnya? Jadi, dengan belajar sejarah ini, kita bisa lihat ternyata tidak seperti yang diekspektasi oleh kebanyakan orang. Nah, kita juga sudah belajar di awal pendahuluan tadi, ketika kita menghafal tetapi tidak tahu artinya, ya bagi saya, sama seperti yang saya kasih ilustrasi, saya dikasih surat dalam bahasa Portugis, saya hafal, lantas saya katakan saya sudah menguasai, dan saya sudah tahu, padahal sebenarnya saya hanya hafal. Ketika kita tanya, sudah hafal, sudah tahu nggak, apa artinya nggak? Pada umumnya mayoritas tidak. Nah, inilah yang bisa kita lihat perbedaannya, jadi silakan Bapak Ibu, dengan sajian yang sudah saya tunjukkan, bagaimana Quran dibentuk, dan bagaimana Alkitab dibentuk, Bapak Ibu bisa bandingkan. Nah, untuk lebih lengkap, Bapak Ibu bisa kunjungi YouTube channel Tidak Biasa, sehingga bisa Bapak Ibu tahu bagaimana mulai dari sejarah penerjemahannya sampai kumpulnya. Jadi mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan materi, ya. Saya juga tidak perlu berlama-lama Bapak Ibu, ya. Insya Allah di lain-lain waktu selanjutnya kita bisa saling diskusi, ya, berbagi, dan semuanya untuk kemuliaan Tuhan. Ya, itu saja yang bisa saya ucapkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuhan Yesus memberkati. Ternyata kalau kita melihat daripada debat Kristen Islam akhir-akhir ini, yang saya perhatikan, pembukuan dan pengumpulan Quran menjadi satu buku ini bukan atas perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah yang selalu ditanyakan oleh Bang Rudi Yohanes, sang debater. Ya, kalau Warakah bin Nawfal menulis Injil atas seizin Allah, maka mana perintah untuk mengumpulkan atau membukukan Quran ini? Ya, bahkan Said bin Sabit ketika disuruh membukukan atau mengumpulkan Quran di dalam satu mushaf oleh Abu Bakar dan Umar, dia mengatakan lebih baik atau lebih mudah bagiku kalau kamu perintahkan aku untuk memindahkan gunung daripada menyuruh aku untuk membukukan Quran yang tidak pernah diperintahkan oleh Muhammad maupun Allah. Susunan Quran yang tidak urut atau kronologis karena pembukuannya dikumpulkan dari pelepah kurma, batu tulis, tulang belikat unta, dan dari para memori sahabat-sahabat atau hafiz, ya, bukanlah satu kitab atau satu surah selesai, teman-teman. Muslim meyakini hanya 5-10 ayat tiap kali turun. Dan hal ini bukanlah pandangan Yudeo-Kristen tentang pewahyuan kitab suci. Tidak pernah ada kitab yang diturunkan, apalagi didiktekan dan dihafalkan kata per kata.